akan bisa lepas dariku. Ayo kita kerjakan ini bersama-sama. Kenalkan, nama saya Gabriel Dinda Setiawan dari kelas 11-7 dan 13. Mohon maaf bajunya berbeda ya teman-teman. Definisi konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin. Con artinya bersama, flingere artinya benturan atau tabrakan, sedangkan confligere artinya memukul. Sehingga dapat disimpulkan konflik adalah suatu pertikaian, perbedaan pendapat, ataupun pertentangan antara anggota masyarakat di dalam suatu masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Irman Saputra, absen 16. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam konflik. Macam-macam konflik berbagi dua, yaitu konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif, konflik ini akan membuat orang merenung dan membantu memperkuat persatuan. Dan konflik negatif, konflik ini menyebabkan harmoni dan perpecahan karena berkaitan dengan emosi dan kemarahan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wisasal Gracia. Dari kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Nah, pertama itu ada faktor kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, biasanya kayak ekonomi, politik, dan lain-lain. Kedua, itu ada perbedaan agama. Nah, perbedaan agama ini bisa berdasarkan dari nilai-nilai moral yang berada dalam agama tersebut yang berbeda-beda dari agama lain. Yang ketiga, ada perbedaan ras. Nah, perbedaan ras ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan pembelajaran, suku, budaya, dan lain-lain yang dapat menyebabkan konflik. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan etnik. Nah, perbedaan etnik ini berdasarkan dari identitas masyarakat atau bisa dibilang stereotip. Terus selanjutnya adalah perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan ini biasanya dibilang dari nilai-nilai moral. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan dari ras. Nah, dari ras ini biasa termasuk dalam kulit, terus bentuk fisik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan sosial budaya. Nah, sosial budaya ini termasuk dalam culture shock yang mungkin perubahan sosial budaya yang terlalu cepat sehingga beberapa orang dari masyarakat ini kayak tidak bisa menerimanya secara langsung dan terjadi konflik. Terakhir itu ada perbedaan antar individu. Nah, perbedaan antar individu ini bisa disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan juga perbedaan pendapat. Oke, itu saja dari saya. Saya selanjutnya akan serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, saya Imadu Susidoro Subata dari kelas 11-7 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat konflik. Konflik laten terjadi saat ada kondisi yang bisa memicu konflik. Konflik yang dikenal, orang atau kelompok mulai menyadari bahwa konflik itu ada. Konflik yang dirasakan, setiap anggota kelompok mulai merasakan ketidaknyamanan dari kelompok. Konflik manifest, semua pihak yang terlibat sadar akan keuntungan atau kerugian dari konflik. Konflik lanjutan, setelah konflik diselesaikan, biasanya masih ada sisa-sisa dari konflik tersebut. Teori kebutuhan manusia disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Contohnya, tidak terpenuhinya suatu permintaan. Teori identitas disebabkan karena ancaman terhadap etnik masyarakat. Contohnya, perbedaan mencolok pada suatu individu. Teori hubungan masyarakat, pemusuhan antar warga masyarakat. Contohnya, perbedaan pendapat dalam musyawarah. Selanjutnya ada teori negosiasi prinsip. Ini terjadi karena posisi yang tak selaras ataupun perbedaan pandangan tentang suatu konflik. Selanjutnya ada teori transformasi konflik, terjadi karena pembatasan peluang untuk melakukan aktivitas ekonomi dan aturan-aturan yang bersifat diskriminatif atau biasanya bersifat demo. Lalu selanjutnya ada teori sistem yang menurut Ludwig von terjadi karena perbedaan pendapat, fungsi, sumber daya alam, sistem, dan juga latar belakang budaya atau yang biasa kita sebut etnik. Selanjutnya adalah teori kesalahan pemahaman antar budaya. Nah, teori ini biasanya adalah salah paham atau hanya dipandang satu mata oleh penduduk saja. Misalnya,
dalam satu budaya itu dipandang sopan, tetapi dalam budaya lain seperti orang lain yang melihat budaya tersebut itu dipandang tidak sopan. Misalnya orang Batak yang bernada keras. Nah, itu kan biasanya ada orang yang menganggap kalau suku Batak ini kayak, wah kenapa dia kayak ngomong kencang-kencang, pasti dia orangnya kasar. Ternyata tidak, itu adalah hanya gaya bahasa dari budaya Batak tersebut. Teori selanjutnya adalah teori permainan. Nah, teori permainan ini mirip sekali dengan teori strategis dan biasanya dibuat dalam waktu kayak pengadilan, terus kayak konflik negosiasi, kayak intinya kalau misalnya dia begini, saya harus begitu. Itu adalah salah satu contoh dari teori permainan. Yang selanjutnya adalah teori psikodinamika. Nah, teori ini berkonflik pada diri kita sendiri biasanya. Nah, misalnya satu sisi kita ingin bebas, tapi di sisi lain kita itu pengen aman sama nyaman. Nah, ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan pikiran kita, perasaan, dan keinginan kita itu bisa berkonflik satu sama lain. Nah, terus ini juga bisa menghambat bagaimana cara kita berinteraksi dengan seseorang di masyarakat. Jadi teori ini juga bisa mengganggu individu dan juga mengganggu masyarakat. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan teori konflik dari Ralph Dahendroth. Yang pertama, konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial itu disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ada konflik antara kelompok-kelompok sosial. Selanjutnya ada konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Selanjutnya ada konflik antara satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional. Ya, jadi begitu teori konflik dari Ralph Dahendroth. Kamu tidak akan bisa mengejarku lagi. Tidak, kamu tidak akan pernah lepas dariku. Saat ini aku akan pergi. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam konflik. Sudah berkenalan dulu. Kenalan. Selanjutnya adalah perbedaan